Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sobat tani yang ada di rumah maupun di mana kalian berada. Nah, saat ini kembali lagi dengan saya yaitu Uhad Afras dengan acara Digi Tani Live yang merupakan live Instagram tiap hari Jumat jam 4 sampai 5 sore. Nah, acara ini turut mengundang tokoh-tokoh inspiratif yang semoga bisa menambah insight teman-teman sobat tani yang ada di rumah. Untuk tema kali ini akan mengundang seorang narasumber yang merupakan aktivis kampus di IPB. Dia adalah Ibnu, Menteri Pertanian dan Desa KMIPB. Nah, mungkin dari sobat tani saat ini yang udah bergabung bisa say hi dulu, dan dari mana sebelum Ibnu bergabung. Mungkin dari Bang Jagat nih, dari mana Bang Jagat posisinya? Bang Prayogo, Pak Luna, Kak Alia dari mana nih? Nah, untuk saat ini cuacanya lagi mendung sih, tapi diharapkannya teman-teman yang ada di rumah atau sobat tani yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya, dan bisa menjalankan aktivitas dengan baik, dan terutama tetap menjaga 3M, jadi pakai masker, sering cuci sabun, dan menjaga jarak tentunya. Halo, Halo bro. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih sekarang? Biasa bro, lagi di tempat kerjaan. Oh iya, di mana? Di Depok apa di Tangerang? Di Bogor bro. Oh, di Bogor. Oh, hujannya sekarang ya? Ya bro, ini kebetulan lagi hujan nih di sini juga. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih ke sobat tani semua bahwa akan mengundang Menteri KMIPB atau aktivis kampus nih, yaitu Ibnu nih, Bro Ibnu. Nah, mungkin kan dari sobat tani semua pengen kenal lebih dalam nih tentang Ibnu. Mungkin dari Bro Ibnu bisa menjelaskan dirinya gitu. Perkenalkan diri. Santai aja bro ya. Oke, siap bro. Oke, mungkin salam dulu ya buat sobat tani semuanya. Selamat sore gitu kan. Semoga dalam keadaan yang terbaik lah gitu. Oke, aku mungkin ya namaku ya Ibnu Surasti Haji gitu kan. Kalau di IPB itu biasa teman-teman manggil Ibnu gitu, tapi kalau di rumah tuh biasa manggilnya Haji kayak gitu. Jadi ada dua nama gitulah. Nah, gitu. terus aku asalnya dari Bekasi, ya agak-agak anak kota gitulah. Terus tapi kebetulan tuh punya passion di pertanian kayak gitu, makanya aku sorry, maksudnya aku daftar ke IPB itu ya pengennya di AGH kayak gitu, makanya sekarang pun juga alhamdulillah udah semester akhir gitu kan. Tingkat berapa nih? Tingkat 4 apa tingkat 3? Tingkat 4? Tingkat 4 gitu. Semester 8 berarti? Sekarang semester 8, jadi ya lagi sibuk skripsian juga, sambil jadi menteri juga kayak gitu. Waduh, gimana tuh gak bisa cara membagi waktunya gimana tuh antara menteri sama skripsi? Ini kan ada deadline dari dosen, nyerahin revisian, atau gimana tuh dari Bro Ibnu sendiri? Ya bro, jadi sebenarnya kalau bagi waktu ya teman-teman sobat tani juga semuanya mungkin juga udah tahu ya cara membagi waktu gitu. Cuman kalau dari saya pribadi itu ya aku kayak kalau antara menteri dengan penelitian nih, misalkan kayak penelitian itu ya udah biasanya aku ngerjainnya pagi, karena apa, biasanya pagi-pagi tuh nggak terlalu hektik lah untuk di progresnya sendiri, karena kan mungkin dari staff-staff juga masih kuliah kayak gitu, jadi nyesuaiin jadwal juga. Terus kalau misalkan pas malam, dari sore ke malam tuh ya udah ngurusin perdes kayak gitu. Oh, jadi ada timeline-nya tersendiri, ada pagi dan malamnya gitu, dibagi waktu begitu. Benar nggak bro? Iya, benar bro. Kayak gitu. Terus nih, mungkin dari sobat tani ini belum tahu sih apa sih pertanian dan desa itu, kayak ngebagi di divisi apa sih, atau tugasnya apa aja sih. Terus dari dulu kenapa sih kok Bro Ibnu ini bergabung di pertanian dan desa? Apakah emang suka minat di bidang pengabdian atau gimana sebelumnya? Oke. Jadi buat sobat tani semua nih, mungkin aku jelasin kenapa sih aku bisa sampai jadi menteri gitu ya. Ya, awalnya sebenarnya punya minat dari PPKU tuh, udah punya minat pengabdian kayak gitu. Cuman nggak kesampaian gitu bro. Nggak kesampaian karena apa? Sebenarnya bukan nggak kesampaian sih, tapi memang untuk di PPKU sendiri memang fokusnya tuh mau coba belajar.
yaitu sebenarnya belajar di legalitas kayak gitu. Karena apa? Karena mungkin flashback dulu ya, flashback lagi nih, dari flashback lagi. Saya tuh punya apa ya, kekhawatiran sebenarnya, keresahan lah kayak gitu. Aku punya keresahan di bidang pertanian. Kenapa petani di Indonesia tuh sangat tidak makmur kayak gitu. Jadi dari situlah kenapa aku masuk ke IPB, dan di tahun pertama aku coba belajar di DPM PPKU kayak gitu. Dari situ aku pengen coba belajar masalah legalitas gitu kan, karena kan ibaratnya DPM itu sebagai miniaturnya DPR kayak gitu. Karena menurut saya sebagian besar kenapa petani itu tidak sejahtera ya karena kebijakan yang tidak pro petani kayak gitu. Nah dari situ coba belajar, dan alhamdulillah di UKM juga, di IAS, dan memang kebetulan di divisi yang proyeknya itu tentang desa juga kayak gitu. Waktu itu di desa aku lupa namanya, desa Tonjong apa desa apa. Nah Tapi di sana tuh kita coba lingkar kampus juga. Iya, enggak, sorry, itu bukan lingkar kampus kayak gitu. Jadi agak jauh kayak gitu. Nah terus dari situlah sebenarnya memang ya passion pengabdian tuh udah ada dari dulu kayak gitu. Cuman baru kesampaian di semester akhir ini lah kayak gitu. Kayak gitu. Dan sebenarnya pun juga awalnya agak berat gitu kan, milih antara penelitian dengan jadi menteri kayak gitu. Terus dengan banyak support, ya udahlah, mungkin karena panggilan dari hati dulu juga, ya udah kita terjun lagi ke BMKM Perdes ini kayak gitu. Nah buat sobat tani yang belum tahu, BMKM Perdes sendiri itu adalah sebuah kementerian di bawahnya dari Kemenkoan Pelayanan dan Pengabdian, BMKM IPB kayak gitu. Nah di sini di BMKM Perdes itu kita kita tuh tujuannya adalah kita mencoba untuk meningkatkan pengabdian di desa lingkar kampus IPB terutama, dan mewadahi teman-teman, terus sama kita juga meningkatkan rasa cinta pertanian kayak gitu. Tapi yang lebih jauhnya lagi yang saya ingin bawa sendiri adalah bahwa bagaimana sih KM IPB ini bisa mentransfer knowledge, bisa mentransfer teknologi dari yang ada di kampus itu masuk ke desa-desa kayak gitu bro. Jadi itu sih yang ingin saya bawa di BMKM Perdes tahun ini. Jadi membawa ilmu yang ada kita pelajari di kampus ke masyarakat yang ada di desa gitu. Iya benar bro. Tapi dari mahasiswa sendiri kira-kira untuk tingkat rasa pengabdiannya masih ada gak sih, atau udah berkurang, atau saat ini malah meningkat gitu? Dari Kementerian BMKM sendiri gimana? Oke, mungkin pandangan dari BMKM sendiri ya. Kemarin tuh udah sempet coba riset awal tahun oleh Biro Riset dan Pengembangan. Itu kalau kita bandingin dengan tahun ini, dengan datanya yang barang muda kemarin, itu ada penurunan bro. Kayak gitu, penurunan dari pertanyaan simpel, apakah mahasiswa itu ingin mengabdi atau tidak, itu mengalami penurunan. Dari bara muda itu 80% yang mengatakan, iya nih, aku mau pengabdian gitu. Nah di tahun ini itu turun jadi 70% kayak gitu. Mungkin ya karena ya pandemi dan segala macam, mahasiswa tuh udah kurang tertarik lah kayak gitu. Iya. Jadi karena mungkin kendala pandemi ya, dan pembatasan sosial secara besar ya. Jadi untuk yang keturun desa tuh agak berkurang dari mahasiswa sendiri. Nah, kembali lagi ke BMKM ya, Bro Ibnu. Kira-kira gimana sih cara manajemen organisasi? Kan ini kan punya staff nih. Cara manajemennya dalam pembagian tugas, dalam menyelesaikan proker, gimana sih gitu? Dari Ibnu sendiri. Kan staff-staff tuh mempunyai kepribadian yang berbeda-beda gitu. Jadi cara merangkulnya ini sih gimana gitu? Oke. Mungkin aku jawab dari ini dulu ya, dari pembagian tugasnya dulu. Dari pembagian tugas tahun ini dari BMKM Perdes itu kita bawa ada 3 pembagian ya. Dan kalau aku coba menyesuaikan juga dengan struktur negara kita, jadi namanya adalah Direktorat Jenderal gitu. Jadi ada Dirjen Pengembangan Pertanian, ada Dirjen Pengembangan Desa, sama Dirjen Riset, Komunikasi dan Publikasi. Kayak gitu bro. Nah dari sana itu mereka nanti akan ada ketuanya,
dan akan ada staff-staffnya juga. Jadi untuk Dirjen Pengembangan Pertanian sendiri itu ada 3 orang, dan pengembangan desa itu ada 2 orang, dan riset publikasi dan komunikasi itu ada 3 orang juga. Gitu. Dari manajemen ini sebenarnya aku nge-transfer ke dirjennya, direktur jenderalnya kayak gitu. Transfer knowledge apa sih yang pengen dibawa dari Perdes ke mereka. Nah, dari mereka nanti yang nge-bonding antara staffnya kayak gitu. Jadi karena yang sebaya tuh agak lebih enak gitu, bro. Jadi bang, misalkan kalau saya biasanya kalau saya ngomong apa diikutin, tapi di sisi lain mungkin ada sedikit penolakan yang gak enak jadinya, jadi kayak cuma ngikut doang. Nah, aku pribadi nggak mau gitu, bro. Jadi pengen mengembangkan kreativitas dari anak-anaknya juga. Gitu. Jadi aku nih ibaratnya tuh ngasih keleluasaan gitu buat anak-anak Perdes untuk mengembangkan konsep yang udah aku berikan di awal kayak gitu kan, coba dikembangkan tanpa terlalu banyak aku intervensi kayak gitu. Paling nanti di akhir ketika mereka udah selesai rapat atau apa, baru nanti aku ngasih tanggapan dan segala macam untuk perbaikan mereka. Jadi itu sih, bro, manajemen tim yang saya bawa ya, kurang lebih kayak gitu yang aku bawa. Terus kalau dari internalisasi, dari internalisasinya, bro, ya biasalah kita di rapat kita kejar poin yang pembahasan, tapi di lain sisi kita juga ada jokes gitu, atau ya nggak terlalu serius-serius banget gitu. Dan dari anak-anak pun juga udah merasa enjoy gitu ya, karena di awal-awal pun aku juga nanya kan feedback dari mereka kayak gimana. Mereka enak sih bang, kayak nggak tahu aja berlama yang 57 itu nggak nyangka kalau BMKM itu bisa sampai seenak ini gitu kerjanya. Maksudnya nggak terlalu tertekan, tapi poin-poin yang kita targetkan di awal itu tercapai gitu. Mereka tuh masih mikir kayak serem gitu loh di BMKM, bakal kerja rodi mungkin. Iya, terlalu tapi sebenarnya nggak juga gitu. Jadi untuk BMKM gitu lebih meningkatkan keinternalan gitu ya. Jadi lebih mengayomi gitu. Jadi lebih mengedepankan kebebasan berpendapat antar staf untuk bereksplorasi, baik itu ide-ide mereka, keinginan mereka gitu. Gitu nggak, bro? Iya, benar, bro. Jadi karena dulu punya pengalaman juga di organisasi, jadi yang latar belakangi aku melakukan itu karena dulu pas aku di organisasi kadang aku terkekang gitu, bro. Oh, kayak terbatasi ketuanya gitu. Iya, dibatasi sama ketuanya, kayak ya udah kita tuh udah saklek kayak gini, ya udah itu aja yang dikerjain gitu, ya udah kayaknya. Cuma merasa kayak pekerja doang gitu, bro. Jadi kayak ya dari rasa itu tuh nggak pengen lah nanti anak-anak yang nanti aku pimpin ya kayak gitu juga. Minimal apa sih yang mereka harapkan di Perdes, mereka bisa wujudkan sendiri kayak gitu. Yang nanti aku bantuin juga gitu. Oke, mantap. Karena kan di awal pas mereka wawancara itu mereka udah menyebutkan ya harapan mereka di Perdes kayak gimana, mereka mau ngapain, dan itu tinggal aku hubungkan aja tuh dengan program kerja kita tuh ada yang kayak gini, kayaknya kamu cocok deh untuk ngurusin ini, program kerja kita ada yang ini gitu. Nah jadi mereka antusias dan mereka tuh karena itu harapan mereka dari awal, mereka pun juga kerjanya semangat gitu, bro. Gitu sih, bro. Nah, mungkin untuk sobat tani yang ada di rumah bisa bertanya nih di kolom komentar terkait Perdes maupun terkait Ibnu sebagai Menteri Pertanian dan Desa. Oke, lanjut, bro ya. Iya, boleh, bro. Dong, sobat tani mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang bertanya nih terkait Pertanian dan Desa. Mungkin ada yang belum tahu nih terkait Pertanian dan Desa IPB. Khususnya menterinya nih, Ibnu, yang sangat keren lah. Baca-baca di CV-nya sih banyak sih terkait pengabdian. Nah, sebelumnya juga jadi ketua himpunan agronomi ya sebelumnya. Iya, bro, jadi aktivis banget gitu. Mantap sih. Iya. Nah, kira-kira gini, kalau misalnya kan dalam organisasi kan kita ada konflik internal. Kan tadi kan udah dijelaskan tentang gimana kita mengeksplorasi diri tentang keinginan kita. Tapi dari Ibnu sendiri bisa gak sih cara menangani konflik internal di BMKM Perdes sendiri ataupun dari tingkat sesama menteri di BMKM IPB itu?
Konflik internal ya bro. Hmm. Sebenarnya pasti ada sih bro konflik internal. Mungkin apa ya? Mungkin kalau konflik tuh antara dua orang ya mungkin ya, tapi lebih ke kayak permasalahan sih kayak gitu. Maksudnya ada aja beberapa permasalahan yang memang harus diselesaikan kayak gitu. Misalkan contoh kayak kenapa anggota kita tuh pada akhirnya kerjanya tidak maksimal. Padahal pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan passionnya, sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan, tapi kenapa tidak maksimal dan mereka tuh nggak in di sana gitu. Nah itu sering terjadi gitu bro. Walaupun udah kita kasih treatment dan itu sering terjadi dan mungkin kayak ada beberapa faktor. Ya mungkin karena mungkin kurang diarahkan atau mungkin mereka sebenarnya udah nggak tahu nih, mereka udah stuck, mereka harus ngapain dan pada akhirnya mereka ya diem pasif kayak gitu. Itu ada yang kayak gitu. Terus kalau masalah ke internal lain mungkin antar menteri gitu kan, kita biasanya coba keterbukaan sih bro, keterbukaan kayak sebenarnya kita inginkan satu sama gitu lain. ya? Iya bro, benar kayak deep talk bahasa kita tuh deep talk gitu bro. Kalau katanya Bang Panji Kresma, itu cobalah kalian sekali-kali pillow talk gitu. Ya kalau misalkan yang sesama jenis lah gitu, pillow talk atau deep talk gitu. Itu akan ngebonding dan itu akan benar-benar menyatukan kalian. Ibaratnya aku pengen apa, dia pengen apa, terus kita temukan gitu. Oh ternyata dia nggak suka kalau aku kayak gini gitu. Oh dia sukanya kalau aku kayak gini. Kayak lebih ke diskusi langsung tatap mata gitu. Iya benar. Gitu. Kemarin ada beberapa kali sih kita ngadain. Antar menteri gitu. Antar menteri, antar staff. Oke, ini ada pertanyaan dari Lisa Bella Fitriani. Kak, bentuk nyata program pengabdian kepada masyarakat yang diadakan oleh BMKM IPB apa sih gitu? Bentuk nyatanya program pengabdiannya. Oke, makasih buat Kak siapa tadi? Lisa Bella Fitriani. Iya, Lisa Bella Fitriani. Terima kasih atas pertanyaannya Kak. Ini apa ya? Mungkin aku ngejelasin prokernya ya. Proker dari BMKM itu ada 3 yang kita utamakan gitu ya. Yang pertama adalah sekolah pertanian dan relawan desa setara. Ini kebetulan program kerja ini kita udah kolaborasi juga, jadi nanti kemungkinan besar namanya akan berubah. Kolaborasinya dengan BMPM, BEM, Kema, kayak gitu. Nah, di sini kita bentuk programnya seperti apa? Itu kita akan coba untuk encourage nih mahasiswa yang ada di domisilinya masing-masing untuk melakukan pengabdian. Nah, pengabdiannya itu seperti apa? Pengabdiannya itu nanti teman-teman mahasiswa akan coba mencari permasalahan, terutama di bidang pertanian di sekitarnya gitu ya, yang memang dekat. Karena kan sekarang saya pandemi kan, tidak boleh ada mobilisasi yang terlalu jauh, yang dekat dengan mereka. Dan permasalahannya apa kayak gitu. Nah nanti teman-teman mahasiswa ini akan dihubungkan dengan dosen pembimbing kayak gitu yang memang ahli di bidang tersebut kayak gitu. Misalkan contoh di desanya itu terkendala dengan permasalahan sawah atau padi. Nah mungkin nanti akan dihubungkan dengan dosen-dosen yang memang expert di padi kayak gitu. Contohnya di dosen saya itu ada Prof. Hajrial kayak gitu kan. Nah beliau kan masternya padi tuh yang ceritain PB3S. Nah bisa tuh misalkan apakah nanti pola tanamnya ataukah bagaimana cara mengatur pupuknya ataukah irigasinya segala macam. Nah nanti bisa diskusi dengan dosennya dan ketemulah solusinya kayak gitu. Harapannya seperti itu. Karena apa ya? Lagi-lagi ya yang saya bawa gitu ya di Perdes itu kita ingin banget bahwa teknologi yang udah diinovasikan di IPB, ibaratnya IPB itu saya pikir sebuah harta karun teknologi gitu yang harusnya dibagikan ke masyarakat, iya kayak gitu. Innovation with integrity gitu kan. Nah, integritasnya itu ya luaskan di masyarakat. Benar bro. Jadi integritasnya ya kita cobalah untuk menyebarkan ini ke masyarakat. Gitu. Sehingga apa? Sehingga pembangunan di kita pun juga
semakin berkembang, dan yang terutama sih sebenarnya adalah kesejahteraan tuh semakin apa ya, semakin rata lah, tidak ada kesenjangan antara yang kaya dan miskin kayak gitu. Gitu sih bro. Oke, Nah itu ya dari ada pertanyaan dari kedua nih, dari Exiona.a. Kenapa mahasiswa harus mengabdi ke masyarakat Kak Ibnu? Tuh, kenapa tuh, Bro Ibnu? Nah, mungkin ini ada hubungannya dengan Tridharma kita juga, itu kan Tridharma perguruan tinggi, Tridharma kita juga sebagai mahasiswa gitu. Bahwa ada satu poin, yaitu kita harus mengabdi. Dan kalau izin mengutip dari kata-kata Pak Ian ya, kemarin itu beliau mengatakan bahwa yang membedakan antara siswa dengan mahasiswa adalah pengabdiannya, kayak gitu. Kayak gitu kan. Jadi dari sana kita ya mungkin teman-teman sobat tani juga udah tahu ya, bahwa mahasiswa itu adalah sebuah agent of change gitu kan, ataupun iron stock di mana yang akan menjadi apa ya, penerus pemimpin sekarang gitu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa menurut saya pribadi ya, teman-teman mahasiswa tidak in ke masyarakat kayak gitu, bagaimana nanti kedepannya teman-teman akan memimpin masyarakat tersebut kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak tahu permasalahan yang ada di masyarakat, bagaimana nanti teman-teman nanti akan memimpin pemerintahan kayak gitu. Kayak gitu sih bro. Jadi kita harus menjelajah akarnya dulu loh. Kalau misalnya kita udah dapat akarnya, udah tahu permasalahannya, kita bisa menjadi orang sukses nantinya gitu. Maksudnya kalau misalnya ada kita jadi orang sukses, kita bisa tahu nih permasalahan yang ada. Jadi kita tidak hanya menduga-duga, tidak hanya membuat peraturan yang semena-mena gitu. Jadi dari dasar kita telusuri bersama gitu, atau secara detail. Nah ini selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Hermano TW1. Bung Ibnu kepo nih, kok ada anak kota terpanggil mikirin petani dan desa? Kenapa dan dari mana asal rasa peduli itu? Kok bisa mampir atau masuk ke jiwa Bung Ibnu? Nah kenapa tuh? Oke, gini bro, sama teman-teman sobat tani. Jadi mungkin ya aku akui bahwa aku orang kota gitu kan, tinggal di Bekasi yang ya udah semakin sekarang tuh udah paham pertanian tuh udah makin gak ada lah gitu. Tapi justru karena itu dari SD di mana selalu digaungkan bahwa Indonesia adalah negeri agraris gitu kan, yang harusnya kita swasembada pangan, yang harusnya kita berdikari gitu terhadap pangan di Indonesia kayak gitu. Tapi pada kenyataannya apa kayak gitu, aku tidak merasakan hal tersebut gitu bro di Indonesia gitu. Terus banyak berita-berita yang sangat sangat miris gitu ya, terutama kaum petani yang banyak dirugikan gitu kan, entah itu dari kebijakan, entah itu dari permasalahan-permasalahan teknisnya di mana nanti akhirnya gagal panen gitu, mungkin karena tidak adanya irigasi, tidak ada support pemerintah atau apa gitu. Dari situ sih bro yang aku rasakan ya, kenapa pada akhirnya ya udahlah, ini apa ya, mimpinya pas kecil tuh ini apa ya, kayak soal-soalnya gitu ya, ini masa sih nggak ada orang yang pengen peduli sama pertanian gitu, ya udahlah gue aja lah yang itu kesana gitu ya, ya kayak gitulah pas masih kecil tuh omongannya kayak gitu. Ya udah akhirnya terjun juga ke dunia pertanian, ke dunia dan juga dunia pengabdian kayak gitu, terutama ke desa-desa kayak gitu. Oke, mantap. Nah, kan kalau pertanian nih identiknya dengan desa nih. Kira-kira kalau pertanian kita bangun di kota, kira-kira bisa gak sih? Menurut Bro Ibnu nih. Oke. Dari aku yang sebagai orang agronomi, itu ada memang bagiannya di mana pertanian itu bisa masuk ke kota. Karena apa? Karena terutama untuk komoditas sayur. Komoditas sayur yang mungkin sampai sekarang masalah logistik di Indonesia itu masih menjadi sebuah kendala gitu ya. Di komoditas sayur, teman-teman sobat tani gitu kan, mahasiswa itu bisa coba menanam di perkotaan melalui urban farming gitu ya, untuk menanam sayur untuk kebutuhannya sendiri kayak gitu. Itu masih bisa. Tetapi kalau misalkan kita udah
berbicara soal pangan yang berupa padi ataupun palawija, kopi-kopi yang perkebunan, itu nggak bisa bro kalau di kota kayak gitu, karena kan terbatas lahan. Jadi kita pun juga ada. Halo, halo. Oh ya, mungkin dari Bro itu lagi gangguan sinyal ya. Oh ya, udah masuk nih. Nah, terus gini Bro Ibnu, kalau misalnya kita pengabdian tuh kira-kira selain rasa kita ingin mengabdi, kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di IPB khususnya gitu untuk melakukan pengabdian gitu. Kan ada nih yang cuma ya udah Sorry bro, putus-putus. halo halo. Dengar nggak Bro? Halo. Halo, udah dengar belum? Halo bro. Halo, dengar nggak? Oke, aman bro. Oh ya, aman. Nah, kan tadi kan udah bicara tentang pengabdian mahasiswa ya, lagi, kan? bro. Halo. Nah, masuk nih. Mungkin karena Halo. hujan ya, Sobat Tani. Ya, karena hujan ya. Karena di Bogor sih deras sih Sobat Tani sekarang. Mungkin ada kendala sinyal gitu. Tapi sekarang aman bro, dengar gak? Udah bro, aman. Aman. Nah, tadi kan bicara tentang pengabdian ya. Nah, kalau pengabdian kan ada nih mahasiswa yang cuma hanya ingin ya udah karena ingin mengabdi aja, hanya ingin mentransfer ilmu aja. Kira-kira apa aja sih yang dipersiapkan oleh mahasiswa untuk bisa mengabdi ke masyarakat gitu, selain hanya rasa ingin aja gitu. Mungkin dari Bro Ibnu bisa menjawab. Gimana bro, tadi putus lagi? Tadi sampai Nah, kan, mahasiswa ingin mengabdi aja, terus mahasiswa kan ingin mengabdi aja. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan oleh mahasiswa untuk mengabdi selain rasa ingin gitu? Untuk menjadi pengabdian tuh agar lebih bagus, agar lebih terstruktur dan terarah gitu. Mungkin dari data atau gimana gitu ngambilnya. sorry bro, masih. Jadi mahasiswa yang ingin mengabdi, terus bagaimana caranya agar mereka lebih terstruktur gitu ya bro? Agar lebih terarah gitu kan misalnya ya udah dari aku sendiri ingin mengabdi di RT aku gitu, ya udah aku buat inilah, buat membantu petani, buat selokan atau apa. Nah, mungkin dari Bro Ibnu punya saran nih, oh ternyata pengabdian yang baik tuh berbasiskan data atau berbasiskan apa gitu, sehingga pengabdian tersebut bisa terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Mungkin coba aku jawab ya yang dari pertanyaan yang senangkupnya aku gitu. Oke, bagaimana caranya teman-teman agar pengabdiannya itu bisa berdampak lah walaupun di daerah masing-masing. Teman-teman bisa melihat data dari desa itu sendiri ya. Teman-teman bisa coba desa Sobat Tani kayak gitu. Terus nanti di sana tanya sebenarnya apa sih yang nanti akan desa ini kembangkan ke depan itu seperti apa kayak gitu. Nah dari situ biasanya dari kepala desa pun juga udah punya nih pemetaannya di RW-RW-nya itu mana kayak gitu. Nah dari situ teman-teman bisa dapetin data. Nah dari data tersebut coba nanti teman-teman validasi ke masyarakatnya gitu kan. Apakah itu ya apa benar gitu? Apakah potensi di sana benar? Apakah permasalahan di sana itu hal yang seperti itu gitu. Nah, nanti ketika sudah teman-teman validasi, baru teman-teman bisa coba memberikan solusi gitu ya. Dan tentunya akan ada step-step di mana teman-teman harus coba mendekatkan diri dengan masyarakatnya terlebih dahulu gitu kan. Terus kemudian baru menggali potensi dan masalahnya. Terus kira-kira apa sih yang sebenarnya masyarakat ini butuhkan dan apa yang teman-teman bisa berikan kayak gitu. Nah dari sana ketemu tuh kira-kira nanti akan seperti apa pengabdian yang akan teman-teman berikan ke masyarakat, dan itu juga akan align gitu ya sesuai dengan data dan desa ini akan dibangunnya seperti apa ke depannya. Apakah mungkin kayak desa pariwisata domba
di mana di RW itu ada masalah tentang domba gitu kan. Nah, teman-teman bisa mungkin yang dari peternakan, dari sobat tani, yang dari peternakan bisa tuh coba sharing tentang ilmu yang udah teman-teman dapat, atau teman-teman bisa juga jadi penghubung dengan dosen-dosen kayak gitu yang memang udah jadi pakarnya lah kayak gitu kan. Mungkin kita selama 1 tahun di kampus nih ya masih banyak yang kurang lah ilmunya gitu. Nah itu juga bisa teman-teman jadi Bener. penghubung kayak gitu. Ya, antara Itu penghubung sih antara bro. pakar dengan masyarakat yang ada gitu. Misalnya masyarakat butuh ini nih tentang hama tumbuhan. Nah, kita bisa jadi penghubung antara masyarakat yang butuh hal tersebut dengan pakar-pakar yang ada di kampus maupun yang ada di manapun berada gitu. Misalnya dia dari LSM atau gimana. Atau stakeholder pemerintah juga bisa kan? Ya bener banget bro. Stakeholder yang mungkin Hmm. butuh kita jemput bola gitu bro, supaya Iya. misalnya kayak bantuan tuh ada gitu kan. Terus misalkan oh jadi pemerintah tahu kondisi desa ini tuh sebenarnya kayak gini gitu. Itu perlu sih bro, dan jadi salah satu yang bisa dilakukan mahasiswa juga gitu kan, sebagai menghubungkan dengan stakeholder kayak gitu. Benar sih bro. Nah, kan selain tadi ada kita harus melakukan pendekatan dan penyamaan data, ini ada pertanyaan nih dari Kak Nisar Ali 12. Bung Ibnu kan udah sering nih melakukan pengabdian di mana-mana. Apa sih masalah sebenarnya yang harus dibenahi dari sekarang? Tentang pengabdian, Bung. Sudah sering pengabdian di mana-mana, apa sebenarnya yang harus dibenerin dari sekarang? Hmm. Oke, yang dibenarinnya itu apakah dari, oke, aku jawab dua-duanya. Mungkin dari kita sebagai pengabdinya dan apa yang bisa kita kontribusikan ke masyarakat kayak gitu. Nah, masalah yang sebenarnya kompleks banget sih bro, kompleks banget. Kalau teman-teman turun ke masyarakat itu kompleks banget. Masalahnya tuh bisa berbeda-beda gitu antara, bahkan di RW kemarin saya coba survei ke Ciherang gitu ya, desa Ciherang. Bahkan ada RW yang memang udah maju, ada RW yang masih apa ya, bukan apa, tradisional banget gitu, masih kayak nilai-nilai adat, nilai-nilai leluhur-leluhurnya itu masih ada gitu. Dan yang maju ini misalkan kayak mereka udah mulai teknologi segala macam. Itu bahkan satu desa dengan RW yang berbeda itu aja udah bisa berbeda gitu. Dan kalau menurut aku pribadi ya bro, masalahnya itu di mana? Sebenarnya yang paling krusial menurut aku di pendidikan sih bro. Pendidikan ya? Gitu, di pendidikan. Betul, bro. Pada akhirnya di pendidikan. Kenapa? Karena dari pendidikan yang sudah naik, yang sudah misalkan masyarakat tuh semakin mudah mengakses pendidikan, itu pemikirannya akan semakin terbuka bro. Dan kita pun juga sebagai mahasiswa bisa enak gitu turun ke masyarakat, berdiskusi dengan masyarakat, menawarkan solusi, membawa sebuah teknologi, masyarakat pun bisa menerima tersebut gitu. Sehingga pembangunan yang kita harapkan gitu kan, kita ingin memberikan sebuah teknologi, inovasi dan solusi, itu bisa diserap oleh masyarakat itu sendiri gitu. Tapi kalau misalkan masyarakatnya saja yang mohon maaf pendidikannya kurang dan masih banyak banget di tidak percaya gitu ya, dalam artian saya sendiri ya di bidang pertanian tuh nanti jatuhnya lomba dulu sama petaninya kayak gitu. Petani itu biasanya tidak akan langsung menerima apa yang bisa kita coba ini ya, berikan gitu ya. Misalkan kayak ayo coba tanam padi dengan jajar legowo gitu. Itu petani nggak akan mau serta-merta menerapkan itu sebelum kita coba memberikan bukti nyatanya kayak gitu. Nah dari sana kita harus mencontohkan terlebih dahulu ke petaninya, nanti dibandingkan dengan hasil petani dan itunya kayak gitu. Nah biasanya petani pun akan lebih menerima yang seperti itu. Nah tapi ada juga salah satu contoh waktu saya di IAS itu petani yang udah majunya itu dia udah sharing apa metode yang dia lakukan sama petani-petani yang lainnya gitu kan, mereka di sebuah kelompok petani. Tapi itu petani yang lain cuman mau hasilnya aja gitu, tapi nggak mau berubah juga gitu, metodenya kayak sama aja. Iya gitu, kayak sama aja padahal udah dicontohin, udah diajarin pakai ini loh, pakai ini kayak gitu.
obatnya pakai ini, pupuknya pakai ini kayak gitu. Tapi tetap aja nggak dilakuin. Jadi kompleks sih sebenarnya. Dan mungkin kata kunci yang bisa saya berikan adalah pendidikan kalau misalnya secara general kayak gitu. Sehingga pemikirannya bisa maju kayak gitu. Iya bro, soalnya kan Terus kalau juga gimana, pernah Bro? nih ke turun desa kan, kalau misalnya KPM kan sering turun desa ke tingkat kampus ataupun di Jawa Barat ya. Ada nelayan petani tuh banyak yang masih buta aksara. Mohon maaf sebelumnya, kayak Nah, mereka tuh cuma tahu ya udah, kalau misalnya huruf huruf tuh cuma tahu uang aja, misalnya 1.000, oh gini warnanya ini, misalnya 20.000 uangnya gini gitu. Jadi perlu nih kayak literasi pendidikan antara mahasiswa ke petani gitu. Jadi kalau misalnya jangan hanya membawa teknologi atau hal baru inovasi yang ada di kampus, tapi juga memberikan pelajaran pendidikan kepada petani-petani maupun nelayan yang ada di Indonesia. iya benar bro, benar banget. Jadi ya itulah pentingnya kenapa kita harus concern juga ya pada pendidikan dan memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Karena pada akhirnya ya masyarakat akan berkembang ketika pendidikannya yang diterima masyarakat itu baik. Gitu. Iya sih, sangat setuju tuh bro. Nah lanjut nih, kembali ke BMKM lagi ya. Kan tadi kan udah dijelasin nih ada 3 divisi, terus ada program kerja setara nih. Nah mungkin selain setara, apa aja sih program kerja dari BMKM Perdes ini gitu yang akan dijalankan selama setahun ke depan? Kan kemarin baru dilantik nih, 4 Maret ya kemarin, baru dilantik oleh Iya Rektorat baru IPB, baru dikukuhkan dikukuhkan. kemarin banget. Nah tapi kan semangatnya masih ada nih tentang program-program yang ingin dijalankan. Kira-kira apa aja sih yang ingin dilakukan oleh BMKM Perdes dalam setahun ke depan? Ya. Nah, mungkin karena ini yang program kedua ya bro. Mungkin karena kondisinya pandemi, jadi kita coba lebih fokus. Pertama adalah kita mencoba mencari desa yang memang tahun ini bisa potensial untuk kita lakukan pengabdian gitu bro. Ya mungkin dengan keterbatasan COVID, keterbatasan mobilitas dan segala macamnya, itu kita ingin coba mencari desa yang memang nanti kita bisa adakan acara yang misalkan secara hybrid, akan ada offline, akan ada online-nya kayak gitu. Kita bisa memberikan insight-insight melalui online diskusi. Nah mungkin kita akan coba concern ke sana bro. Kita cari, karena apa ya bro, dengan kondisi pandemi ini bukan berarti alasan kita untuk tidak melakukan pengabdian gitu. Iya. Malah justru sebenarnya ya masyarakat itu butuh banget sekarang kayak gitu. Apalagi karena apa? Dengan ekonomi kan semakin sulit kan di masa COVID. Nah, benar banget bro. Masalah ekonomi ini, wah banyak banget kan UMKM yang terkendala, baik itu dari logistik, baik itu dari penjualan, segala macamnya. Bahkan nggak UMKM, bahkan restoran yang besar pun juga mengalami penurunan gitu. Nah ini menjadi concern kita juga, bahwa di program kerja yang ketiga kita tuh ada, kita ingin coba membina UMKM yang sekarang tuh lagi terimbas masalah COVID gitu bro. Jadi kita ingin coba membantu mereka juga, yang kita coba bantu terutama di masalah pemasaran mereka. Apakah idenya adalah kita coba sebuah jualan online, kita pemasaran online produk UMKM dan bagaimana cara menjualnya secara online kayak gitu. Nah itu sih harapannya, supaya ya penjualan mereka pun tetap ada gitu kan, atau ya syukur-syukur bisa meningkat dan membantu gitu. Mungkin kita bantu di branding, mungkin kita bantu di desain kemasan, mungkin kita bantu di peningkatan produknya gitu. Itu sih bro paling yang kita coba concern BMKM Perdes di tahun ini gitu. Oke, mantap sih. Tapi kan itu di bidang penjualannya. Kira-kira untuk di bidang pertaniannya ada gak sih bro yang perlu ditingkatkan atau yang dibantu nih dari bidang pengabdian masyarakatnya? Misalnya tentang hamanya atau penyakitnya gitu. Nah sebenarnya nanti butuh banget sih bro bantuan kayak
terutama dari ini ya, dari dosen-dosen ya. Ya mungkin kalau saya cuma bisa eh, berhubungan dengan dosen-dosen AGH saja gitu kan. Terkait program setara nanti kita butuh banget kayak ahli-ahli yang memang dengan ahli peternakan, ahli perikanan, ahli kehutanan mungkin jika memang desanya adalah potensi di hutan gitu. Nah kita butuh banget bro kayak BMKM tuh ya walaupun kita BMKM ya mungkin tapi kita juga masih terbatas gitu bro untuk menghubungi kayak dosen-dosen ataupun stakeholder yang memang concern di sana kayak gitu. Oke sih. Nah, kebetulan dari Tani Center sendiri kan juga mempunyai dewan pakar ya nantinya. Nah, mungkin dari BMKM sendiri bisa berkolaborasi lah antara BMKM IPB Perdes dengan Tani Center IPB untuk menghubungkan antara permasalahan antara petani dengan pakar-pakar yang ada. Oh jadi nanti Tani Center ini bisa itu bro, bisa menghubungkan misalkan kita nih mahasiswa dengan pakar-pakar yang dimiliki Tani Center itu nanti bisa dihubungkan gitu bro. Bisa. Nah, kami kan juga bergerak dalam bidang website, Instagram, dan WhatsApp atau Telegram itu. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan terkait pertanian, maupun di desa Binan maupun desa sendiri, nah nanti kita bisa diskusi gitu. Nah, nanti dari Tani Center sendiri bisa merekap itu, terus ditanyakan ke pakarnya, dan bisa dijawab langsung oleh pakar-pakar yang ada di IPB. Jadi, informasi yang tersalurkan itu benar gitu. Langsung dari pakar, langsung dari ahlinya. Gitu sih. Jadi kan sesuai dengan nih keinginan dari BMKM Perdes IPB untuk menyalurkan transfer inovasi teknologi antara yang ada di kampus dengan masyarakat puas. Bener nggak sih bro? Nah bener banget bro, kita butuh banget sih bro di sana karena ya kita akui lah kita masih mahasiswa gitu. Paling kita tuh hal yang bisa kita jual adalah semangat gitu kan, terus gigih, kerja keras gitu kan. Tapi secara ilmu mungkin kita belum benar-benar matang bro. Jadi butuh banget nih kayak pakar-pakar yang memang udah berkecimpung lama di penelitian, tapi mungkin nggak bisa turun langsung gitu kan. Nah kita lah mahasiswa yang jadi apa ya tangan kanan lah ataupun yang bisa menyalurkan langsung gitu ke masyarakat. Gitu. Jadi sehingga ada sinergitas gitu bro antara kampus, mahasiswa dengan sehingga kita bisa melakukan pengabdian yang apa ya berdampak gitu pada masyarakat, terutama yang ada di desa-desa. Keren banget sih bro kalau misalkan nanti Tani Center bisa. Nanti tinggal bisa kan ada tuh ada Instagram kita, ada website kita digitani.ac.ipb gitu, ipb.ac.id, terus ada YouTube kita, terus nanti di website itu rencananya ada kolom diskusi lah tentang pakar. Nanti kan pakar kita kan ada tuh ada dari pertanian, ada dari peternakan, kehutanan gitu. Nanti bisa diskusi lah, sharing-sharing antara keinginan mahasiswa yang ingin mengabdi dan bisa dibantu oleh pakar-pakar yang lain. Oke, mungkin untuk teman-teman Sobat Tani yang ingin bertanya silahkan klik kolom komentar ya. Ini Sobat Tani bisa kalau bertanya kepada bertanya lagi. Iya. Kan tadi kan udah dijelaskan tentang program-program BMKB yang saat ini nih. Nah, tapi yang sebelumnya kan dari kalau nggak salah Bung Sahir ya. Nah, dari Sahir juga melewati masa pandemi kan. Kira-kira apa sih yang bisa didapat atau mungkin ada saran dari Bung Sahir atau dari Bung Ibnu sendiri bisa memberikan ini loh ternyata kalau pandemi gini loh caranya gitu. Atau ada perubahan-perubahan dari program-program yang ada di BMKM IPB Perdes ini. Ya. Apa ya kemarin tuh dapat banyak banyak saran gitu kan dari Bung Zahir maupun ya kepengurusan sebelumnya lagi ya, Bung Novan gitu. Dapat banyak saran dari beliau ya mentor aku gitu. Nah dari Bung Zahir sendiri apa ya kemarin ya Bung Zahir cerita gitu kan kayak itu bagaimana caranya ngerubah yang tadi programnya offline gitu kan terus jadi online kayak gitu. Dan Bung Zahir tuh coba benar-benar dengan kondisi saat ini yang juga sebenarnya kan diadaptasi juga sama program sekarang kayak gitu. Yang dimana Bung Zahir ini fokus karena mahasiswanya itu udah pada di domisili masing-masing. Ya udah itu yang kita coba maksimalkan kayak gitu. Yang Bung Zahir coba maksimalkan di saat itu
Terus mahasiswa tuh bisa melakukan pengabdian dari rumah dengan apa kayak gitu, dan temanya kemarin Bung Zahir itu ngambil dari salah satu program Kementerian Pertanian juga gitu, yaitu pekarangan pangan lestari kayak gitu. Nah teman-teman setara yang kemarin itu diajarkan gitu bagaimana caranya coba melakukan apa ya menanam di rumah, di pekarangan kayak gitu, untuk memenuhi kebutuhan pangan di rumahnya masing-masing kayak gitu. Dan harapannya tuh dari mahasiswa yang udah bisa melakukan tersebut sharing gitu ke tetangga-tetangganya gitu kan, ke masyarakat di sekitarnya, sehingga waktu itu pas pandemi kan mungkin ya sempat ada kayak kekhawatiran kan pangan itu, terutama yang di kota-kota sih sebenarnya. Masalah pangan kan dari desa nggak bisa masuk ke kota karena ada karena terhalang distribusi ya distribusi kayak gitu kan. Nah, pengarahan pangan lestari lah jadi jawabannya kayak gitu. Nah Itu kalau sih dulu yang tuh untuk benihnya dari mana? Apakah dari BLKM atau mereka beli sendiri benihnya atau gimana? Untuk mahasiswa yang melakukan penanaman itu. Dari kemarin itu dari zamannya Bang Zahir itu kerjasama dengan Tani Joy dan juga dengan apa ya, mereka galang donasi juga. Itu kerjasama lagi dengan apa ya, XLH-nya tahun lalu atau seperti apa gitu, saya juga kurang hafal gitu ya kerjasamanya. Tapi dari dua kerjasama itu program itu bisa mensupport mahasiswa yang join di programnya untuk mendapatkan benih gitu. Pikirin dari sini. Langsung dikirim dari PB. Mantap kali. Terus gini bro, kalau misalnya kan sekarang kan untuk pengabdian ke desa kan sangat dibatasi ya, karena tidak boleh berkerumun. Nah terus kan masyarakat desa kan juga tidak belum mengenal teknologi secara luas. Kira-kira gimana sih cara kita menghubungkan masyarakat desa dengan mahasiswa gitu, dengan pembatasan tersebut dan kendala akses informasi dan teknologi yang ada gitu. Nah, gimana tuh kira-kira? Sebenarnya mungkin tadi udah sempat dijelaskan juga ya bro, kayak pembatasan mobilisasi kita yakini itu adalah hal yang terbaik ya untuk masa pandemi kayak gini. Tapi kan bukan berarti kita mentiadakan ada pengabdian kayak gitu. Nah, bisa dimulai dari masyarakat di sekitar kita gitu. Kita coba melihat apa sih yang selama ini masyarakat kita lakukan sebagai mungkin ujung tombak penghasilannya itu di mana? Apakah di pertanian? Ini terutama di desa-desa, apakah di pertanian kah? Ataukah di peternakan kah? Atau mungkin yang udah agak berkembang mereka tuh yang menjual yang buka toko atau segala macam gitu. Nah kayak gitu cobalah kita datangi gitu kan, dan ngobrol dengan mereka gitu. Kira-kira ya mungkin di awal cobalah sharing dengan mereka suka dukanya gitu kan selama pandemi ini apa gitu. Dan setelah itu mungkin bisa coba masuk ke ya apa sih yang masalah, terutama untuk bagaimana cara meningkatkan mungkin produksi mereka atau penjualan mereka kayak gitu. Nah dari sana teman-teman bisa nih sobat tani gitu kan ataupun mahasiswa itu sebagai penghubung antara teknologi dengan yang memiliki teknologi, contohnya adalah kampus dan dosen-dosen. Nah, dari sana teman-teman tidak hanya sekedar menyalurkan, tapi teman-teman juga harus bisa memonitoring gitu. Karena apa? Karena masyarakat itu terkadang ketika mereka udah dikasih tahu gitu yang benar, kadang itu hanya bertahan selama beberapa minggu atau beberapa bulan saja gitu. Iya sih. Nah setelah itu udah dibalik lagi gitu. Nah itulah pentingnya mahasiswa itu ada kayak gitu untuk monitoring hal tersebut. Dan juga ini juga dapat omongan juga dari salah satu sekretaris desa bahwa kadang masyarakat desa sesama masyarakat desa itu kurang bisa nyambung, maksudnya kurang bisa menerima gitu. Malah justru kayak ada rasa kompetisi. Nah beda kalau misalkan kita sebagai mahasiswa
bawa bawa emblem mahasiswa nih, jadi diri mahasiswa datang ke masyarakat tuh akan sangat diterima sebenarnya. Kayak gitu sih bro. Tapi kalau misalnya di daerah kota mungkin kita bisa mencoba hidroponik atau di bidang sayuran gitu ya. Nah benar banget bro, kayak hidroponik gitu kan, atau minimal nanam di polybag gitu kan. Polybag yang diisi menghemat tempat lah gitu. Vertikultur gitu kan, hidroponik itu bisa banget dicobain di masalah di daerah perkotaan. Oke, sekarang lanjut ke daerah ini ya, terkait BMKM lagi. Nah, kira-kira dari BMKM sendiri pernah nggak sih melakukan kerjasama dengan unit-unit di IPB maupun di luar IPB gitu? Dan kan tadi kan udah dijelasin tentang pemberian benih gitu. Mungkin ada apa aja sih yang bisa dijalin kerjasama? Mungkin dari Tani Center nih bisa menjalin kerjasama, kan tadi udah dibahas nih terkait mewadahi permasalahan petani yang diberikan oleh masyarakat melalui mahasiswa, terus kita memberikan solusinya gitu. Kira-kira bisa gak sih kita dari Tani Center melakukan itu? Atau ada prosedur terkait dari BMKM IPB atau gimana gitu? Terkait MOU atau gimana sebelumnya gitu? Sebenarnya bisa banget bro, terutama kita ya dari BMKM Perdes sendiri terbuka banget kalau misalkan kita mau ada kerjasama nih antara Tani Center dan BMKM kayak gitu, terutama yang di Perdes. Nah itu terbuka banget. Nah masalah mungkin nanti teknisnya apakah harus ada MOU atau segala macamnya itu bisa didiskusikan sih bro. Kira-kira kita ingin kerjasamanya seperti apa, apakah memang harus ada MOU-nya atau tidak gitu. Tapi sih biasanya biar lebih enak ada legalitas di atas kertasnya, biasanya teman-teman di pimpinan pun juga pakainya MOU kayak gitu. Biar kita sama-sama ya hak dan kewajiban kita sama-sama enak gitu. Pun kalau misalkan nanti dasarnya apa, ini ada dasarnya MOU kayak gitu kan. Tapi dari masing-masing sendiri kan sangat membutuhkan kan. Misalnya kita melakukan pengabdian tapi kita gak ada pakarnya nih yang mendampingi gitu. Takutnya kita sebagai lulusan S1 yang kurang berkompeten lah, harusnya ada dewan-dewan pakar yang bisa menjawab permasalahan pertanian yang ada di desa. Benar gak bro? Benar banget bro. Kemarin juga dapat cerita nih dari sekretaris desa ya. Itu waktu itu ya salah satu penyuluh itu di desa tersebut itu mengajarkan teknik jejar legowo kayak gitu ke petaninya gitu. Tapi pas dicoba petaninya udah mau mencoba gitu, tapi malah hasilnya tidak sesuai gitu. Tidak sesuai dengan kok hasilnya malah turun gitu kan. Nah mungkin sebenarnya kan karena ada banyak faktor ya, mungkin karena cuaca atau segala macam, kondisi air gitu kan, kondisi hara juga, mungkin banyak faktor. Nah tapi dari situ tuh petani langsung kayak nggak mau lagi gitu, pokoknya ngapain pakai jejer legowo, dari cara temurunannya lebih banyak gitu. Nah dari situ kan ibaratnya akan fatal gitu bro ke masyarakat gitu. Harusnya mereka bisa menyerap teknologi, malah jadi antipati sama teknologi gitu. Malah mereka merasa paling bener lah gitu dengan leluhur-leluhurnya gitu kan, yang turun-temurun itu gitu. Iya sih, benar-benar. Jangan sampai kayak gitu sih bro. Makanya penting banget sebenarnya hubungan antara pakar dengan mahasiswa untuk kita coba mengembangkan masyarakat gitu. Oke, mantap sih. Nah, kita kembali ke pertanyaan nih bro. Kalau misalnya dari Sobat Tani nih ingin bertanya nih, silahkan langsung tulis di kolom komentar. Nah, tadi kan dari Binsar Ali udah kita jawab ya tentang cara pengabdian. Ini ada pertanyaan tapi out of topic nih. Dari Vigo Purnama, Kak, MPKMB temanya apa ya? Nah, mungkin bukan diskusi ini, tapi ya dari BMKM bisa menjawab nih kira-kira. Temanya sepertinya belum ada. Belum ada gitu kan. Ketuanya pun baru akan dirilis beberapa hari lagi gitu kan. Ya ditungguin aja gitu. Di akun BMKM IPB. Stay tune aja di BMKM IPB kayak gitu. Oke, mantap bro. Nah, mungkin dari kesimpulan kita bahwa mahasiswa mengabdi bisa apa? Sebenarnya penting sih untuk pengabdian, karena kita tidak hanya buat ego pendidikan kita sendiri, tapi harus mentransfer ilmu yang ada di kampus kepada masyarakat luas. Jadi tidak hanya kita yang pintar, tidak hanya kita sendiri yang bisa mendapatkan ilmu tersebut, tapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa disebarluaskan kepada masyarakat.
Nah, mungkin dari Bro Ibnu bisa ngasih closing statement nih atau quotes nih dari Menteri Perdes kita. Oke, mungkin apa ya, closing statementnya aku ngambil dari quotes-nya Bung Hatta ya. Indonesia itu tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta gitu, tapi akan bercahaya dengan adanya lilin-lilin yang ada di desa gitu. Dan itulah sebenarnya tugas mahasiswa, tugas kita akademisi dengan tenaga ahli gitu untuk menyalakan lilin-lilin di desa tersebut kayak gitu. Gitu sih bro. Mungkin satu lagi bro. Apa tuh? Dari Kemenkoan kita tuh kita selalu punya quotes kayak gini. Mengabdi itu tidak bisa sendiri, mengabdi butuh sinergi. Gitu. Wih, mantap. Makanya kita harus berkolaborasi antara Tani Center dan KMIPB. Benar nggak sih, Bro? Mantap sekali, Bro. Betul, setuju. Mantap. Nah kan Tani Center kan ada kuis nih, Bro. Kuisnya tiap hari Rabu nih, bisa di-scroll nih di IG-nya Tani Center dan pengumumannya hari Selasa. Mungkin dari follower KMIPB bisa ikutan nih di Tani Center PB dan hadiahnya lumayan. 100.000 untuk 2 orang pemenang, bisa OVO ataupun GoPay gitu. Mungkin dari Bro Ibnu mau ikut nih. Saya bisa ikutan nggak bro? Bisa. Buat makan. Iya. Nah terus ini kan kita kan ada YouTube, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Mungkin dari teman-teman KMIPB bisa follow nih Instagram dan sosial media Tani Center lain. Oke. Makasih ya bro. Semoga lancar bro. Di Menteri Pengabdian Desa. Ditunggu dengan Tani Center IPB. Mantap, sama bro kita. Ya kolaborasi lah gitu. Kolaborasi untuk pengabdian dan pertanian di Indonesia. Salam pengabdian. Salam pengabdian. Mantap.